Mari kita datang pada Tuhan, mengucap syukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jika saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, untuk beribadah kepadamu, menyembah nama-Mu. Mengucap syukur untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membawa pujian kami, syukur kami, sembah kami kepadamu. Biarlah berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu datang, memenuhi setiap kami yang rindu akan jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau rasakan hadirat-Mu saat ini, hadir memenuhi kami. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku
menyembahmu. Menyembahmu Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu memenuhi kami yang rindu jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kami, tak pernah meninggalkan kami, selalu beserta kami. Oh Tuhan, hadir memenuhi setiap kami. Yesus Tuhan, kami rindukan jamahan-Mu, lawatan-Mu saat ini terjadi bagi kami yang percaya kepadamu Yesus Tuhan. Kami rindu di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu terjadi di tempat ini, saat ini bagi kami. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami rindu Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, deeper in love with you.
Salam Bapak Ibu saudara semuanya. Kita bersyukur pada kesempatan saat ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan meminta pimpinan dan penyertaan-Nya agar saat kita merenungkan firman-Nya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami mau membuka hati kami, bahkan kami menyerahkan hidup kami untuk Engkau bekerja dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau menuntun kami, Engkau mengurapi kami, Engkau melimpahkan hikmat-Mu kepada kami, sehingga saat ini kami bersama-sama mengerti kebenaran firman-Mu, dan dengan kuat kuasa-Mu kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang respon saat menghadapi masalah. Kita bisa belajar hal ini dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak atau belum pernah menghadapi masalah? Saya yakin Anda semua pasti akan menjawab, saya pernah menghadapi masalah. Dan ini merupakan jawaban yang benar. Siapapun kita tidak pernah luput dari masalah. Tanpa terkecuali, siapapun kita, pasti kita pernah menghadapi, kita pernah mengalami masalah. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana respon kita, bagaimana respon Anda saat menghadapi masalah? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama agar kita bisa memberikan respon yang benar saat kita menghadapi masalah. Melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita akan belajar bagaimana kita meresponi masalah dengan benar. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 10, kita melihat bahwa pada saat itu Daud bersama dengan para pengikutnya, mereka menghadapi masalah yang besar, bahkan masalah yang sangat besar. Mengapa? Karena pada saat itu mereka mendapati bahwa Ziklag, tempat mereka bermukim, terbakar habis oleh tentara Amalek. Bahkan lebih dari itu, istri mereka, anak-anak mereka dibawa oleh orang-orang Amalek sebagai tawanan. Dan mereka dibawa ke tempat di mana Daud beserta para pengikutnya, mereka tidak mengetahui di mana istri dan anak-anak mereka ditawan. Ini bukan hanya masalah yang besar, Bapak-Ibu Saudara, tapi ini merupakan masalah yang sangat besar. Nah, dari sini kita akan bisa melihat respon apa saja yang mereka ambil, respon apa saja yang mereka lakukan saat mereka menghadapi masalah seperti itu. Dan dari situ kita juga bisa belajar respon-respon apa saja yang biasanya dilakukan ketika orang menghadapi masalah. Yang pertama, Bapak Saudara, kita bisa melihatnya di ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Di ayat yang keempat dan ayat yang keenam ini kita melihat bahwa mereka memberikan respon pada masalah yang mereka hadapi dengan menangis, dengan berduka, dengan bersedih, bahkan mungkin ada penyesalan yang begitu dalam
Mungkin mereka menyesal mengapa mereka meninggalkan anak dan istri mereka tanpa penjagaan dan sebagainya. Bahkan kita melihat di ayat yang ke-6, mereka begitu sedih, mereka menangis demikian rupa sampai mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk menangis. Menangis, berduka, bersedih, menyesal. Ini adalah respon yang wajar dan hal ini biasanya bersifat spontan. Ini adalah respon tanggapan yang biasanya yang pada umumnya orang melakukannya ketika menghadapi masalah. Apalagi mungkin masalahnya seperti yang dialami oleh Daud beserta para pengikutnya. Masalah yang begitu besar di mana banyak jiwa-jiwa terancam kehilangan nyawanya. Pasti kita akan sedih, pasti kita akan berduka, bahkan pasti kita akan menangis. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu bertanya, apakah dengan kesedihan dan penyesalan akan berakibat masalah yang kita hadapi menjadi beres? Apakah dengan semuanya itu masalah yang kita hadapi akan menjadi selesai? Kalau mungkin kita belajar dari pengalaman hidup kita saat kita menghadapi masalah dengan kita meresponinya dengan cara yang seperti itu, kita mengambil kesimpulan bahwa hal itu tidak akan menyelesaikan masalah kita. Hal itu tidak akan berakibat masalah yang kita hadapi menjadi beres. Bahkan mungkin akan menimbulkan masalah yang baru. Misalnya akibat kita begitu lama bersedih, kita berduka, maka itu akan mengganggu kesehatan kita. Itu akan mengurangi kekuatan kita. Itu akan mengurangi semangat kita, bahkan mungkin melumpuhkan semangat kita. Sehingga kita rasanya tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah. Sehingga rasanya bahkan kita tidak memiliki keberanian untuk menghadapi masalah. Oleh sebab itu, tentunya respon yang pertama ini akan kita tinggalkan, tidak akan kita lakukan. Meskipun hal ini bukan sesuatu yang salah, karena ini sifatnya spontan, sesuatu yang manusiawi. Ketika kita bersedih, kita berduka saat menghadapi masalah. Namun sekali lagi, hal ini tidak akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, kita akan belajar apa respon yang kedua yang dilakukan oleh Daud beserta para pengikutnya ketika mereka menghadapi masalah. Dalam 1 Samuel pasal 30, khususnya ayat yang ke-6, kita lihat bahwa pada saat itu para pengikut Daud setelah mereka berduka, setelah mereka menangis, lalu mereka beramai-ramai mengambil batu untuk melempari Daud, untuk melukai Daud, bahkan mungkin untuk membunuh Daud. Artinya apa Bapak-Ibu Saudara? Artinya bahwa para pengikut Daud pada saat itu menyalahkan Daud, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Nah, ini mungkin juga respon yang seringkali kita ambil, kita lakukan saat kita menghadapi suatu masalah. Saat terjadi masalah, seringkali orang atau pihak lain dan keadaan kemudian dianggap bersalah atau dianggap sebagai penyebab terjadinya suatu masalah. Memang Bapak-Ibu Saudara, bisa saja hal itu benar dalam arti masalah-masalah yang kita hadapi mungkin disebabkan oleh orang lain. Masalah-masalah yang kita hadapi mungkin disebabkan oleh suatu keadaan. Misalnya atau contoh nyata, hari-hari ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19
Dan itu memang mengakibatkan berbagai macam masalah. Mungkin orang kehilangan pekerjaan, orang mencari nafkah menjadi lebih sulit dan sebagainya. Ini memang masalah yang diakibatkan oleh adanya suatu keadaan. Tetapi sekali lagi, kemudian kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah dengan menyalahkan orang lain atau keadaan, maka hal itu akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi? Kalau kita jujur dari pengalaman-pengalaman hidup kita saat kita menghadapi masalah, lalu kemudian kita menyalahkan orang lain, lalu kita menyalahkan keadaan, ternyata hal itu tidak menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bahkan bisa menimbulkan masalah yang baru, seperti para pengikut Daud pada saat itu. Mereka menyalahkan Daud, akibatnya timbul masalah yang lain, yaitu para pengikut Daud, mereka pasti timbul kebencian. Bahkan kemudian masalah yang lain juga timbul, ada pertentangan, ada permusuhan, ada keinginan bahkan saat itu para pengikut Daud untuk membunuh Daud. Kita perlu menyadari akan hal ini, bahwa dengan menyalahkan orang lain atau keadaan ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah yang baru, bahkan juga bisa membuat masalah yang kita hadapi tidak menjadi lebih ringan, tetapi menjadi lebih berat, bahkan mungkin menjadi lebih besar. Lalu sebenarnya respon yang bagaimana yang perlu kita ambil saat kita menghadapi masalah? Kita sudah menyadari bahwa dua macam respon, baik yang pertama dan kedua tadi saat menghadapi masalah, ternyata tidak membuat kita bisa menyelesaikan masalah kita. Oleh sebab itu kita perlu belajar respon yang ketiga di dalam kita menghadapi masalah. Respon apa yang sebaiknya kita lakukan saat kita menghadapi masalah? Firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita agar kita meresponi dengan benar saat kita menghadapi masalah. Mari Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di dalam 1 Samuel pasal 30, khususnya ayat yang ke-6, bagian yang terakhir. Di ayat yang ke-6, bagian yang terakhir, firman Tuhan berkata bahwa pada saat itu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud memang bersedih, Daud memang berduka, Daud juga menangis seperti para pengikutnya pada saat itu. Tetapi kemudian dia mengambil tindakan atau respon yang benar ketika dia menghadapi masalah, yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud tidak mau tenggelam dalam kesedihan, dan Daud juga tidak mau menyalahkan orang lain. Daud memilih untuk menguatkan imannya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana Daud memiliki respon yang berbeda dengan para pengikutnya, meskipun masalah yang dihadapi sama? Daud sama-sama menghadapi masalah, istri dan anak-anaknya tertawan. Daud juga kehilangan harta bendanya. Tetapi mengapa Daud bisa memberikan respon yang benar? Bagaimana Daud bisa memberikan respon yang benar saat dia menghadapi masalah yang begitu besar itu? Respon Daud yang benar saat dia menghadapi masalah dihasilkan dari hubungan pribadinya dengan Tuhan. Hubungan pribadi Daud dengan Tuhan
membuat Daud memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan Allahnya. Kalau Bapak Saudara membaca di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima, firman Tuhan pada saat itu berkata bahwa sejak muda Daud sudah belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca kitab Mazmur dari pasal 1 sampai pasal terakhir, di mana sebagian besar ditulis oleh Daud, di sana kita bisa melihat, di sana kita bisa belajar bagaimana Daud memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat. Sehingga imannya, kepercayaannya kepada Tuhan sejak muda terus terbangun, Dan kita lihat juga bahwa kehidupan Daud bukanlah kehidupan yang mudah. Kita lihat sejak dia menjadi gembala, sejak dia kemudian mulai diurapi menjadi raja oleh Tuhan, banyak masalah yang dia hadapi. Dan masalah-masalah itu menjadi latihan kehidupan Daud untuk dia terus menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Inilah Bapak Saudara yang perlu Anda lakukan saat Anda menghadapi masalah, yaitu memberikan respon yang benar dengan cara menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan berarti kita mau fokus kepada Tuhan, kepada kebenaran firman-Nya, bukan kepada masalah yang kita hadapi. Mungkin Bapak Saudara bertanya, apakah dengan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka masalah akan langsung selesai? Memang Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, masalah tidak langsung selesai. Masalah tidak selesai dengan sendirinya. Namun Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan saat menghadapi masalah, maka yang pertama, kita tidak akan fokus pada masalah. Kita tidak akan terus-menerus tertuju kepada masalah, tetapi mulai fokus pada Tuhan dan janji-janji firman-Nya. Dengan kita fokus pada Tuhan dan janji-janjinya, kita akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 kita lihat bahwa pada saat itu Daud kemudian mencari Tuhan dengan bertanya, Tuhan, haruskah kami mengejar musuh-musuh kami? Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan ini, kelihatannya ini sesuatu yang tidak wajar. Mengapa? Ya, kalau istri ditawan oleh musuh, anak-anak ditawan oleh musuh, ya harus dikejar, ya harus dilawan, ya harus diusahakan bagaimana membebaskan mereka. Apa maksud perkataan dari Daud ini? Seolah-olah ini merupakan perkataan yang bodoh, perkataan yang sia-sia. Untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kita jangan hanya melihatnya secara hurufiah, seperti yang tertulis saja. Tetapi kita juga perlu mengertinya dari arti tersirat dari ayat tersebut. Ayat ini bukan menunjukkan kebodohan dari kepemimpinan Daud, bukan. Tapi ayat ini menunjukkan bagaimana penyerahan Daud kepada Tuhan. Bagaimana Daud lebih mau tertuju kepada Tuhan daripada kepada masalah yang dia hadapi. Saat Daud menguatkan kepercayaannya dengan dia mulai mendekat kepada Tuhan,
maka Tuhan kemudian memberikan hikmat, memberikan jalan kehidupan kepada Daud. Dan Tuhan berkata, kejarlah, karena Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Dan dengan kita fokus pada Tuhan dan janji-janjinya, hati kita akan menjadi kuat, sehingga kita memiliki keteguhan untuk bertindak menghadapi masalah. Di dalam ayat 9 sampai ayat 10, kita lihat kemudian Daud menjadi kuat. Dan kekuatan hati Daud itu juga menginspirasi para pengikutnya. Sehingga Daud kemudian bisa menggerakkan para pengikutnya untuk mereka tidak lagi terus-menerus tenggelam di dalam kesedihan. Untuk mereka tidak terus-menerus duduk merenungi masalahnya. Apa yang dilakukan oleh Daud dengan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, kemudian juga menular kepada para pengikutnya. Sehingga membuat para pengikutnya menjadi semangat, menjadi berani bertindak menghadapi masalah yang begitu besar. Dan saat kita bertindak di dalam hikmat Tuhan, maka Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, yaitu di ayat 11 sampai ayat yang ke-16, pada saat Daud beserta para pengikutnya dalam perjalanan untuk mencari, untuk membebaskan istri dan anak-anak mereka, di tengah perjalanan mereka menemukan, mereka bertemu dengan seorang budak Mesir. Dan budak Mesir ini kemudian bisa menunjukkan jalan kepada Daud dan para pengikutnya, sehingga mereka bisa menemukan para tentara Amalek. Mungkin Bapak Saudara mungkin akan mengambil kesimpulan, wah ini kebetulan saja Daud dan para pengikutnya menemukan budak Mesir, sehingga bisa menemukan jalan untuk mereka membebaskan istri dan anak-anak mereka. Mungkin juga kalau orang lain membaca atau orang pada umumnya membaca hal ini, akan juga menyimpulkan ini kebetulan, ini sesuatu yang kebetulan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, dan bagi Daud, itu bukan satu kebetulan. Karena sebelumnya mereka sudah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud sudah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud sudah meminta hikmat daripada Tuhan. Sehingga saat Daud dan para pengikutnya menemukan budak Mesir yang menjadi petunjuk jalannya, itu bukanlah suatu hal yang kebetulan. Tapi itu adalah tangan Tuhan yang bekerja. Kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, apakah dengan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan masalah langsung selesai? Memang tidak. Tetapi dengan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat, kita akan mengalami tangan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah masalah kehidupan kita. Tangan Tuhan yang bekerja sedemikian rupa memberikan jalan kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita bisa menghadapi masalah kita, bahkan kita memperoleh kemenangan atas masalah kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda untuk belajar memberikan respon dengan benar saat menghadapi masalah. Kuatkan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Kuatkan iman Anda kepada Tuhan saat menghadapi masalah. Tidak ada gunanya kita terus-menerus berada dalam kesedihan atau menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan saat menghadapi masalah. Sekali lagi, saya ingin berkata dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini sedang menghadapi masalah
bahkan masalah yang begitu besar. Saya ingin mengajak, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk terus menguatkan iman kepercayaan Anda kepada Tuhan. Saat Bapak Ibu Saudara menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan Allah kita, maka Anda akan memperoleh damai sejahtera. Anda akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Anda akan memperoleh keteguhan hati. Anda akan memperoleh keberanian dari Tuhan untuk menghadapi masalah, sehingga Bapak Ibu Saudara mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara, menguatkan, meneguhkan iman, kepercayaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, saat ini kita bersama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan kita menaikkan pujian yang akan membawa kita untuk kita mempercayai janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
dalam kekuatan-Mu ku percaya. Bapak saudara, mungkin hari-hari ini sedang menghadapi masalah. Bahkan mungkin masalah yang Anda hadapi saat ini begitu besar, begitu rumit. Dan mungkin Anda berkata, tidak mungkin kami bisa menyelesaikan masalah kami. Tapi saat ini saya mengajak untuk Bapak saudara, mari kuatkan iman kepercayaan Anda kepada Tuhan. Sebab saat Anda menguatkan iman kepercayaan Anda kepada Tuhan, maka kekuatan dari Tuhan akan dinyatakan. Damai sejahtera Tuhan akan dilimpahkan. Dan Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib dalam masalah yang sedang dihadapi oleh Bapak besar semuanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berkata, ku percaya, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya. Kami percaya kepada-Mu. Kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya Kau menopang hidup kami. Kau menguatkan kami. Kau meneguhkan hati kami. Kami percaya Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Meskipun kami tak melihatnya, kami percaya. Kami mau percaya Engkau ajaib. Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih kuat dari masalah kami. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu hebat, kuasa-Mu ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sediakan. Terima kasih Bapa, Kau penolong kami yang setia. Kau tidak membiarkan kami sendiri.
bersama kami, Kau menuntun kami, Kau menerangi jalan hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Memenuhi kami hadirat-Mu, hadirat-Mu, Haleluya. Kami menyembah-Mu Bapa, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, selamanya. kami menyembah-Mu. Selamanya. Oh, Gak ada yang seperti-Mu. Tuhan yang memelihara kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Engkau menuntun kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menopang kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, khususnya saat kami menghadapi masalah. Oleh sebab itu ajarkan kami Tuhan, ajarkan kami Tuhan, untuk kami mau lebih fokus kepadamu, kepada janji-janjimu, sehingga kami akan menguatkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk kami mempercayai bahwa Engkau bekerja, meskipun kami tidak melihat tangan-Mu bekerja ketika kami menghadapi masalah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapa nyatakan pertolongan-Mu kepada jemaat-Mu yang hari-hari ini mungkin sedang menghadapi masalah. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu, Tuhan nyatakan damai sejahtera-Mu, Tuhan limpahkan segala berkat-Mu ya Tuhan. Agar jemaat-Mu bersyukur, bersukacita di dalam-Mu, dan mereka akan memuliakan Engkau. Karena pertolongan-Mu yang hebat, yang ajaib, yang Kau nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, berterima kasih atas kebenaran firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada saat ini. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara, kita bersyukur pada saat ini oleh karena berkat anugerah Tuhan kita bersama-sama bisa kembali beribadah. Oleh sebab itu mari kita membuka hati kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Meskipun sampai hari ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Tapi kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu tetap Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita akan terus berjalan dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Mari kita terima berkat yang besar dan mulia ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang percaya katakan bersama-sama, amin.